kajian kitab akidah. Insyaallah kita akan sedikit mudzakarah mengenai hal-hal yang ada kaitannya tentang bulan yang kita berada sekarang ini, yaitu bulan Rabiul Awal, yang sama-sama kita tahu bahwa bulan ini yang Allah pilih sebagai bulan tempat lahirnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu sedikit mungkin kita mudzakarahkan sehingga menambah rasa bangga kita menjadi umatnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambah kecintaan kita kepada beliau. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah jalan yang paling utama untuk kita bisa selamat dari kehidupan di dunia ini dan terlebih kelak kehidupan yang kekal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi bekal kita untuk selamat di kehidupan dunia dan juga untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wahai hamba-hambaku, berbekallah kalian untuk mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan hiruk pikuk, fitnah dan sebagainya, dan nanti selepas kematian kalian yang begitu dahsyat dan mengerikan perjalanannya, yaitu dengan bekal takwa. Dimahmakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali arahan-arahan Allah, bukan hanya kepada kita saja, bahkan diarahkan kepada para nabi dan para rasul. Dahulu Allah wasiatkan kepada beliau-beliau juga mengenai takwa. Bahkan kepada Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diwasiatkan takwa, saking pentingnya takwa. Dalam Al-Qur'an ini Allah berfirman, wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa laqad wassayna, sungguh kami Allah telah berwasiat, alladzina min qablikum, kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad, wa iyyakum, dan kepada engkau, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi bukan wasiat untuk kita kaum muslimin, mukminin, tapi ini wasiat takwa ini juga Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan kepada nabi kita juga yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking pentingnya takwa. Banyak sekali janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an. Inna lil muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa dekat kepada mereka al-fauz, kesuksesan. Di dunia ini orang takwa ini banyak akan datang kebaikan-kebaikan. Dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau satu negeri, satu kampung itu bertakwa kepada Allah, maka nanti Allah akan buka barokah, bukan satu barokah, barokat, banyak berkah dari bumi dan dari langit. Dengan bertakwa ini Allah akan ajarkan kita ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan beri kamu ilmu laduni. Semakin takwa kita ini, hati kita semakin dipenuhi dengan ilmu oleh Allah. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, idza massahu ta'ifum minasyaiton tadzakkaru, innalladzina taqau idza massahu syaitan tadzakkaru. Jika orang-orang bertakwa ini mereka diganggu oleh setan untuk menyesatkan mereka, maka mereka senantiasa langsung ingat kepada Allah. Banyak sekali. Makanya Muhammad Allah Subhanahu wa taala, di antara
amalan untuk supaya Allah berikan kita derajat takwa niki. Di antaranya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, siapa wa may yu'azzim sya'airallah, siapa di antara kalian wahai hamba-hambaku, yu'azzim mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah, fa innaha maka perbuatan mengagungkan syiar agama Allah tersebut, mengagungkan memuliakan syiar-syiar agama Allah tersebut, maka itu bagian daripada suburnya ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita senang mengagungkan perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, siapa yang senang suka memuliakan mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka pertanda orang itu hatinya subur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan kita merayakan, memuliakan, menghidupkan perkara-perkara yang merupakan itu syiar daripada agama Allah, itu kita buat, kita hidupkan, kita acarakan di negeri kita, di kampung kita, di masjid kita, berarti ada tanda kesuburan takwa di dalam hati kita. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka di sana itu bukti orang takwa subur di dalam hatinya. Sekarang kalau kita pikir, adakah syiar yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar melebihi Nabi Muhammad? Ada enggak? Syiar agama ini yang paling agung, yang melebihi Rasulullah? Tidak ada. Jadi syiar agama yang paling agung, yang paling besar adalah yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah SAW diutus niki bapak-bapak, ibu-ibu di dunia ini, mungkin kita tidak akan pernah kenal Allah, tidak akan pernah kenal namanya agama, tidak akan pernah kenal namanya takwa, ibadah dan sebagainya. Karena sebab Rasulullah diutus kepada kita, inilah menjadi sebab kita mendapatkan hidayah sehingga bisa mengenal Allah, mengenal agama, takwa, ibadah dan sebagainya. Itu tidak lepas daripada yang mulia baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka syiar agama yang paling besar adalah terutusnya Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang paling agung, yang paling besar itu beliau itulah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula, sungguh anugerah yang amat besar, yang amat agung, yang amat tinggi dan mulia ke atas orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasula, di saat Allah utus kepada mereka seorang utusan. Diutusnya Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad kepada kita ini anugerah nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang sebab beliau lah kita ini sekarang jadi orang muslim, mengenal Allah, mengenal agama ini. Sebab beliau seumpama dulu Nabi nggak diutus, mungkin kita sebagian nyembah batu, nuhankan binatang, nyembah pohon, nyembah kera, mungkin nyembah matahari dan sebagainya. Tapi dengan sebab Rasulullah diutus, maka kenallah kita Allah. Maka nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu terutusnya Nabi kita Mustafa Muhammad SAW. Maka siapa yang mengagungkan, merayakan sesuatu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah terkhusus, Maulid niki di bulan Rabiul Awal ini, tempat lahirnya yang mulia baginda Muhammad Mustafa SAW, ini kalau kita rayakan, nah, pertanda Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran, pertanda hati kita ini hidup dengan takwa. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub,
tanda suburnya takwa di dalam hati kita. Maka acara-acara yang sangkut pautnya dengan syiar-syiar agama, terkhusus maulid seperti ini Masya Allah, perlu dihidupkan di kampung kita, di masjid-masjid kita, di negeri-negeri kita, supaya orang itu kenal yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Karena beliau adalah panutan kita. Jika kita berjalan menurut arahan Nabi, maka layak kita akan ditolong, disayang, dicintai oleh Allah. Tetapi kalau hidup kita ini jauh dari Nabi, nggak akan pernah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat untuk kita dapat kecintaan Allah nggak ada cara lain melainkan ikut ittiba dengan Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada umatmu, wahai kekasihku Muhammad, kalau kamu ingin, wahai umatku, mendapat kecintaan Allah, fattabi'uni, kamu ikuti aku, yuhibbukumullah, nanti kamu dicintai oleh Allah. Jadi syarat untuk supaya kita dapat cinta Allah itu enggak ada cara lain sudah, melainkan ittiba yang mulia baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam segala halnya. Dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, dalam negeri kita, ini apa yang dicontohkan Nabi itu kita kerjakan. Dalam jalan kita, dalam tidur kita, dalam makan kita, dalam berpakaian kita, dalam segala hal kita ittiba Nabi. Nanti di sana ada kecintaan Allah. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, kemuliaan yang tertinggi sudah itu, kecintaan Allah itu. Maka caranya gimana? Ittiba'lah dengan Nabi SAW. Supaya kita ini ada semangat ittiba, perlu kita hidupkan suasana-suasana yang terus mengingatkan kita tentang yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kalau kita lihat, tengok di sekeliling kita ini terjadi mungkin perceraian, mungkin terjadi diri kita ini berkelahi sama teman kita, atau mungkin masalah terjadi di tempat kerja kita, atau mungkin kita musibah ini, cek aja di situ, mesti di sana ada sunnah Nabi yang kita tidak kerjakan. Kalau sudah sunnah Nabi enggak kita kerjakan, Allah telah berfirman, mengancam dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, hendaklah, kata Allah, khawatir, takut, waspada, alladzina yukhalifuna an amrihi, yang orang itu kok berpaling amalannya dengan amalan Nabi, bertentangan dia punya amalan dengan amalan Nabi, tidak dia pakai sunnah Nabi dalam menjalankan kehidupannya. Yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah, akan mendapatkan dia di dunia ini fitnah. Maknanya apa? Akan ada banyak masalah terjadi pada diri dia. Usaha kok enggak jalan, Nabi dipakai, tipu-tipu, bohong, riba, judi, mesti nanti akan ada masalah. Berhubungan tanpa dengan cara yang halal, di sana enggak ada sunnah Nabi, pasti ada masalah. Cari rezeki dan sebagainya, apapun itu tanpa ikut aturan Nabi, pasti fitnah terjadi. Tengok aja suami istri bertengkar itu mesti ada sunnah Nabi ditinggal di sana. Mungkin ada lelakinya enggak suka tunduk pandangan, sehingga dia ingin perempuan yang lain, sehingga cerai. Sebabnya apa? Karena laki-laki, Nabi perintahkan kita untuk tundukkan pandangan. Mungkin perempuan juga begitu. Intinya tatkala kita sudah berpaling dari sunnah Nabi, siap-siap sudah mesti terjadi fitnah dalam diri kita, dalam kampung kita, dalam negeri kita. Di saat sunnah Nabi kita tinggalkan, pasti sudah janji Allah itu, antusibahum fitnah, pasti mereka akan kena fitnah. Fitnah ini apa? Bisa musibah, bisa bencana, bisa penyakit, bisa apa saja, itu namanya fitnah. Kemudian antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang berat. Makanya jangan kita remehkan, sekedar sunnah saja, enggak. Jangan diremehkan sunnah itu, walaupun kita kerjakan dapat pahala, enggak kita kerjakan enggak dapat apa-apa, tapi rugi, dan itu menyebabkan kita terkena fitnah ketika kita tinggalkan sunnah Nabi. Karena Nabi ini adalah panutan tata cara kita untuk sampai kepada Allah.
Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan yang lain yang akan bisa menyampaikan kita kepada Allah itu hanya satu saja, yaitu ittiba dengan yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan datangnya bulan Maulid ini, maka perlu kita syukuri dengan cara kita buat acara-acara yang memberikan pencerahan, penyemangat untuk kita tambah cinta dengan Nabi kita, tambah mahabbah, tambah semangat dengan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita layak dibanggakan oleh Nabi kita dan layak kelak kita dapat syafaat beliau di akhirat. Itu syafaat yang paling amat kita harapkan hanya beliau sajalah yang akan pasti diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merayakan hal seperti ini bukan suatu keharaman atau larangan, enggak. Ini bagian daripada kesunahan. Sunnah ini sunnah. Kenapa yang katakan sunnah? Karena Nabi sendiri pernah mengarahkan dan mengajarkannya. Jadi yang merayakan Maulid pertama kali ya Sohibul Maulid itu sendiri, Nabi sendiri yang merayakannya. Pernah Nabi ini ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, limadza tasumu yaumal itsnain? Ya Rasulullah, kenapa kok setiap Senin itu engkau berpuasa ya Rasulullah? Maka Nabi sabdakan, dzalika yaumun wulidtu fiha. Karena hari Senin itu aku puasa merayakan hari aku dilahirkan. Berarti siapa yang merayakan Maulid pertama kali? Nabi sendiri. Beliau merayakan hari kelahirannya. Setiap hari Senin beliau lahir, Rabiul Awal, beliau berpuasa. Jadi bukan suatu larangan. Tentunya kita rayakan dengan hal-hal yang menyemangatkan kita untuk semakin dekat dengan Allah, tambah mahabbah kita, ittiba kita dengan Nabi. Jangan rayakan dengan hal-hal yang tidak benar, yang bertentangan dengan syariat. Tentunya dengan keagamaan, dengan tausiah, dengan solawat, dengan lomba-lomba yang berbau agama, azan dan sebagainya. Itu bagian daripada membesarkan syiar agama, dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama niki namanya Al-Imam Ibnu Taimiyah, mungkin masyhur, dan beliau ini sering dipakai fatwa-fatwa beliau oleh saudara-saudara kita yang mungkin sering yang pernah belajar di Saudi Arabia. Ini beliau membolehkan merayakan Maulid itu bukan satu hal yang dilarang. Ini Imam Ibnu Taimiyah niki, Syekhul Islam. Apa beliau mengatakan dalam fatwa beliau? Ta'zimul Maulid, merayakan Maulid, ta'zimul Maulid, merayakan acara-acara Maulid, qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang sebagian dibuat oleh orang-orang, sebagian kaum muslimin merayakan hal-hal tersebut, yaitu merayakan hari kelahirannya yang mulia baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wattikhadhuhu mausiman, dan mereka buat sebagai amalan musiman. Jadi setiap tahun mereka rayakan, merayakan. Maka apa kata beliau? Maka beliau katakan, maka fakana lahu ajrun azim, maka orang yang merayakan tersebut mendapat pahala yang besar, li husni qasdihi, karena bagusnya niatnya, karena untuk menambah cintanya dengan Nabi, mengangkat syiar-syiar agama. Fakana lahu ajrun azim, maka bagi pelaku pembuat acara tersebut baginya pahala yang besar, li husni qasdihi, karena bagusnya niat mereka, wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkannya terhadap yang mulia baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganjurkan merayakan Maulid. Maka tentunya dengan acara-acara yang meningkatkan keimanan kita dan menambah takwa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya.
Tapi kalau kita rayakan dengan hal yang bertentangan dengan syariat, malah itu yang dilarang oleh agama. Paham insyaallah ya? Nah, maka perlu kita buat, dihidupkan supaya anak-anak kita ini kenal Nabi kita. Ceritakan Nabi Muhammad SAW supaya tambah kenal, tambah senang, tambah ittiba dengan Nabi SAW. Adibu auladakum ala salasi khisalin, Nabi sabdakan, ajarilah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Hubbi nabihi, pertama cinta dengan nabinya, wa ahli baitihi, dan ahli keluarganya Nabi, wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Sekuat apapun amal kita ini, sholat, puasa, kok enggak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, semua ditolak. Ulama katakan amal soleh itu bukan amal yang banyak, bukan amal yang hebat. Amal soleh itu dikatakan soleh jika sesuai dengan cara yang dicontohkan Rasulullah, baru dikatakan amal soleh. Paham ya? Nah, maka perlu kita hidupkan sebagai bentuk mahabbah, rasa cinta kita dengan yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Jangan pernah kita remehkan cinta kepada Nabi ini. Beda dia, nilainya itu beda. Beda dengan kita mahabbah dengan sesama kita, dengan istri kita, dengan teman kita, itu bagus juga. Tapi kalau mahabbah dengan Nabi ini nilainya tinggi, nilainya sangat tinggi sekali, bisa menyelamatkan kita. Hanya sekedar modal mahabbah aja, apalagi kalau terus kita sampai ittiba, ini cinta aja dengan Nabi, apalagi dibarengi dengan hidupkan sunnah beliau, bersalawat banyak-banyak, oh tambah dekat dengan Nabi. Kalau dekat dengan Nabi, beruntung dunia, beruntung akhirat. Niki sopok cerita niki, zaman dulu nih ada Arab Badui. Arab Badui ini orang yang baru masuk Islam, mungkin seminggu 2 minggu dia baru masuk Islam. Dia hadir di pengajian Rasulullah di Masjid Nabawi. Nabi lagi menjelaskan ceramah, tiba-tiba menjelaskan tentang hari kiamat, kengerian hari kiamat. Tiba-tiba ini Badui, Arab Badui ini, Arab pegunungan pendusunan ini di belakang sana usul kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau bertanya. Orang semua sahabat ngelihat ke belakang, ke Badui ini berketuan, apanya nubani ketuan? Yang dia ketuankan perkara yang luar biasa, padahal dia baru masuk Islam. Sampai sahabat-sahabat yang di depan, Abu Bakar, Umar, Utsman tuh kaget. Apa dia tanyakan? Ya Rasulullah, matas saah, ya Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Kapan tiba hari kiamat? Sementara dia baru masuk Islam, amal solehnya baru sedikit. Maka Nabi balik tanya, ma'a'adatta laha, wahai Badui, kamu ini baru masuk Islam, amal solehmu baru sedikit, kok berani-berani tanya mengenai kapan kiamat? Memang apa yang pernah kamu siapkan untuk kiamat nih? Haji kamu belum, berjihad kamu belum, apalagi bisa baca Al-Quran. Banyak sekali yang belum buat. Terus apa yang kau siapkan untuk kiamat yang begitu dahsyat, hari hancurnya alam semesta? Ini kiamat nih, masya Allah, ndek na kiamat. Neka tengah aja nih sungguh-sungguh fokus berdengar, tiba-tiba bergerik wah, 6 koma wah, 6 koma. Insya Allah tiang paling pertama pelai sebelum sida-sida. Ini baru 6 koma. Insya Allah gak akan paling goyang aja. Tapi gitu takut kita. Mungkin yang punya anak, mungkin ada yang ngaji sih nggak peduli kan, yang penting dia selamat, ada anak-anak kondor. Itu baru kecil. Nah kiamat nih, alam semesta ini digulung, dihancurkan seperti debu. Air laut naik, gunung dengan gunung yang lain akan bertabrakan, planet dengan planet lain akan bertabrakan hingga hancur semua. Itu yang ditanyakan ya Arab Badui ini, kapan kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah balik tanya, kamu berani tanya-tanya kiamat ini? Ma'atattalaha, apa yang kamu siapkan untuk kiamat itu? Sementara kami ini baru masuk Islam, amalmu sedikit. Maka jawabnya ini ajib. Jawabnya ajib. Ya Rasulullah, ma'adattu laha bikasratis salati wala siyami wala sadaqati. Ya Rasulullah, aku tidak siapkan datangnya kiamat ini dengan banyak sedekah, dengan banyak puasa, dan dengan banyak sholat. Terus kata Nabi, apa yang kamu siapkan?
Maka beliau katakan, illa anni uhibbullaha wa rasuluh. Yang aku siapkan ya Rasulullah, cintaku kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Itu yang aku siapkan, rasa cintaku kepada engkau. Maka Nabi sabdakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau kelak akan bersama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Nanti kamu akan bersama saya berarti pada hari kiamat. Itu kehebatan sahabat itu. Maka cinta dengan Nabi ini jangan kita anggap sepele. Merayakan hal-hal yang kaitan tentang Rasulullah, mi'raj beliau, hari lahirnya beliau, dan hal-hal yang kaitan dengan ini jangan kita anggap remeh. Itu perkara besar yang nanti mungkin selepas mati baru kita akan paham nilainya. Nah, yang kaitan dengan Nabi ini kalau kita hidupkan, insyaallah ya. Nah, maka kita usahakan hidupkan di kampung kita. Kalau enggak di masjid, ya di rumah-rumah kita. Undang orang kan acaranya kan maulidan itu apa? Undang penceramah, undang ustadz, undang tuan guru. Kadang ada yang penceramah, sholawatan, kadang ngasar ngaji, kadang ngasih makan. Itu kan sunnah semua itu. At'imut ta'am, Nabi perintahkan ke beri makan. Disuruh kita dengarkan tausiah, disuruh zikir. So itu semua perintah Allah semua di dalam isinya. Tidak ada larangan di sana. Tidak usah kita terlalu saklek dalam beragama ini, longgar saja dalam beragama ini, asalkan itu nggak pernah dilarang Nabi secara langsung. Dan pihak maulid nggak pernah Nabi seperti itu, ya tidak usah kita ngelarang, sudah buat sudah, karena isinya semua agamis, semua mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah ya. Karena Nabi ini rahmat. Rahmat. Allah tidak akan pernah mengajab satu kaum jika mereka itu santai beristighfar dan ketika masih ada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita hidupkan suasana bersolawat, ini akan menyebabkan banyaknya turun rahmat di kampung kita ini dan jauhnya kampung kita dari segala bala, musibah dan bencana. Insyaallah ya. Maka tiang pesan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua, lazimkan perbanyak baca sholawat. Jangan kurang baca sholawat sehari itu dari 300 kali kalau mau dapat syafaat Nabi nanti. Paling sedikit harus kita baca supaya kita diakui jadi umat Nabi dan dapat syafaat nanti. Jangan kurang dari 300 kali. Entah apapun sholawat, musolawat Jibril sallallahu alaihi wasallam, apalagi sehari 1000. Itu nanti urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Insyaallah ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita semakin ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang-orang yang senantiasa lisannya perbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan barokah daripada bulan Rabiul Awal, tempat kelahiran Nabi ini, kita bisa berjumpa dengan Nabi entah secara nyata atau dengan mimpi, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cukup insyaallah ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Iya. Cara tahu diri pemirsa sayang dok Nabi Muhammad. Karena kan itu kadang-kadang tak tahu sayang hanya senina anak. Tahu itu benar-benar sayang. Dalam hadis, dalam syair Imam Syafi'i beliau mengatakan, ta'si ilaha wa anta tudhiru hubbah wa hadha muhalun fil fi'ali badi'u law anna hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhib liman yuhibbu muti'u. Kamu mengatakan aku cinta kepada Allah tapi amalanmu tidak sesuai dengan apa yang diarahkan Allah. Mengaku cinta kepada Rasulullah tapi amalnya enggak pernah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau anna hubbuka shadiqan, kalau benar cintamu kepada Nabi itu benar di hati, la ta'tahu, pasti kamu akan taati apa yang diarahkan Nabi. Fa innal muhib liman yuhibbu muti'u, karena kekasih yang sebenarnya itu mesti akan mentaati apa yang dikatakan, yang diarahkan oleh kekasih. Buktinya kita ini cinta dengan Nabi,
lisan kita sering berselawat, senang hidupkan sunnah Nabi, itu yang benar. Tapi kalau katanya senang Nabi, cinta Nabi, tapi sunnah Nabi enggak pernah ditinggalkan, baca selawat dan wah, ya lekak cinta anak. Paham ya? Nah, tanda bukti cinta dengan Nabi itu lisan sering baca selawat dan sunnah Nabi sering diamalkan dalam kehidupan kita. Insyaallah ya. Tapi kalau itu tidak ada, tidak pernah baca selawat, sunnah Nabi jarang ada dalam kehidupannya, bicaranya macam-macam, pakaian yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya bohong, walaupun ngaku-ngaku, ya lekak, tidak sesuai dengan apa yang disebutnya tersebut. Cukup insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita. Tutup dengan baca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.